Udah di-record bang. Asik. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alwi Johan dan di samping saya sudah ada siapa mas? Salomo. Andreas Salomo fotogenik. Yes. Bisa ya? Gimana mas ceritanya bisa menjadi asisten lab foto? Waduh. Apakah anda menyogok? Bukan, tentu saja itu. Gimana pertamanya tuh ceritanya? Berangkat dari UKM di Vkom, UKM Fokus Fotografi Kampus. Jadi dosen pembina Fokus itu juga pembina lab fotografi. Jadi beliau memerintahkan kami untuk mengutus 6 orang sebagai asisten lab foto. Dan terpilihlah salah satunya saya, Bung. Anda fotografi kenapa masuknya jurusan TV dan film? Kan ada jurusan fotografi kan? Memang ada, tapi saya disarankan orang tua untuk masuk PTN. Jadi ya. Isi kan? Iya bisa saja sih. Kenapa tidak isi Anda? Nggak kepikiran sana sih waktu itu, jadi nyarinya yang memang nggak jauh dari rumah juga. Tapi cita-cita memang jadi fotografer? Begitu rencananya. Sejak SMA ya Anda suka apa sejak SMP? Dari SMA kelas 11. Itu suka foto-foto ya? Iya, suka foto-foto, mulai dari foto-foto teman waktu itu. Nah sekarang Anda ini masuk magang Kampus Merdeka ya? Betul. Itu gimana daftarnya awalnya? Awalnya pertama kali diajak sama temen dulu untuk daftar, udah iseng aja, submit aja CV-nya. Pokoknya iseng-iseng dulu awalnya. Nggak taunya keterima, dan memang job desk yang waktu itu didaftarin adalah yang sesuai juga sama gua. Jadi apa job desk-nya? Jadi kameramen. Di mana? Di startup edukasi, boleh disebut memang? Boleh dong. Oh boleh. Emang siapa yang mau nonton? Oh iya. Di PT Mojadi Aplikasi Indonesia. Nah itu kenapa Anda memilih daftar Kampus Merdeka? Dan itu konsepnya seperti apa sih Kampus Merdeka itu? Oke, jadi sebenarnya yang tadi awalnya daftarnya karena iseng-iseng aja, terus konsepnya dia itu program dari Kemendikbud ini memungkinkan kita untuk magang, lalu hasil magang kita itu nanti dikonversi menjadi maksimal 20 SKS kuliah. Jadi dengan kita magang itu udah dianggap sama dengan kita menjalani perkuliahan, karena masanya juga kurang lebih sama, sekitar 5 bulan sampai 6 bulan itu sama kayak masa perkuliahan biasa kan. Jir, enak banget ya berarti ya? Ya, gitu kurang lebih. Enaknya apa? Enaknya kita kalau misalnya bisa dikonversi nih, karena kan nggak semua kampus bisa dikonversi. Kalau misalnya kampus kita memungkinkan dan diterima sama kampus kita untuk konversi, ya kita jadinya cukup perlu magang aja, nggak perlu ikut perkuliahan. Berarti nggak ada magang lagi dong di semester selanjutnya? Karena saya udah ikut yang sekarang, nggak perlu lagi, karena kan itu udah bisa dipakai untuk mata kuliah. Kalau di TVF itu mata kuliah job training. Nah, itu nanti magang dari situ bisa dipakai untuk laporan job training juga. Itu enaknya? Ya. Nggak enaknya? Nggak enaknya. Apakah perbudakan? Kalau kerja sih masih batas wajar, masih bisa diikutin. Cuman jadinya gue nggak dapet materi perkuliahan aja, karena walaupun kita nggak ikut kuliah, di akhir masa kuliah mendekati UAS kayak gini, kita anak magang Merdeka juga tetap dikasih tugas UAS, dan kita ya perlu mengerjakan tugas itu. Padahal kita kan bisa dibilang nggak mengikuti perkuliahannya secara sempurna, jadi ya itu ada sedikit hambatan aja di situ nanti, gitu sih. Berarti Anda tetap ngerjain UAS gitu? Iya, benar. Tapi itu juga menyesuaikan sama mata kuliahnya, sama dosennya. Jadi makanya kita perlu hubungi dosen masing-masing mata kuliah itu buat nanti dikonfirmasi gitu. Perlu ngerjain tugas UAS nggak? Perlu ngerjain tugas UAS nggak? Kalau perlu ya udah nanti dikasih. Kalau nggak perlu ya udah berarti nggak gitu. Ada duitnya? Magang Merdeka ini ada biaya hidup dari Kemendikbudnya langsung. Berapa duit? Waduh. Ini di ini ya kan di website Kemendikbud juga ada kan? Ada juga kan? Ada. Nah itu fasilitasnya apa aja tuh? Ini jadi pertanyaan tadi jadi nggak? Jadi duit dulu. Kalau yang saya tahu ya, ini karena sebenarnya nggak dijelaskan secara gamblang ke kita, tapi itu ada pembagian 3 golongan. Ada golongan WFO, ada golongan WFH, sama golongan hybrid. Nah, 3 golongan tadi itu punya nominal biaya hidup yang beda-beda. Saya kira golongan itu ada golongan muslim, ya, ada golongan yang non-muslim. Ya itu juga golongan. Beda golongannya. Iya, tapi bukan untuk magang Merdeka ini gitu. Nah itu beda-beda harganya. Harganya anjir. Emang kita dibeli Pak? Bayarnya beda-beda. Yeah. Berapa aja sebutin dong. Yang saya tahu ya, ini ada kemungkinan salah juga, tapi yang saya dengar
Kalau yang WFO itu sekitar 2,8. Terus yang WFH 2 juta pas. Terus yang WFH 1 juta, yang hybrid 2 juta. Wow, damn. Itu kalau nggak salah, tapi gambarnya kurang lebih segitu. Dibayarnya tiap bulan. Kalau yang sekarang ini dibagi jadi 2 termin. Termin pertama itu untuk 2 bulan pertama, termin kedua untuk 3 bulan terakhir. Anjir, Cuk. Berarti Anda kerja nggak kuliah plus dibayar. Ya. Iya, damn, enak banget, Cuk. Enak banget berarti ya. Bisa dibilang begitu. Selain itu fasilitas dari Kemendikbud apa lagi selain dibayar? Selain yang pertama tadi konversi, Ya. yang kedua ada biaya hidup, yang ketiga pengalaman kerja. Maksudnya kalau misalnya ya memang kalau misalnya biasanya kita di perkuliahan itu cenderung belajar teori, nah di sini berarti kita langsung terjun, langsung praktek, dihadapkan dengan masalah-masalah yang real di depan mata kita gitu. Itu berarti Anda dapat per bulan itu 2,8 itu. Kalau di perusahaan gua ya termasuknya yang WFO. Itu ngapain aja dari pagi sampai sore, berangkatnya dari jam berapa, pulangnya jam berapa gitu? Oke, karena gua ada di tim multimedia, jadi untuk kerjanya kita Hujan, Cuk, ini, Cuk. Helmnya, Cuk, di ini, Cuk. Blocking. tiba-tiba hujan. Gelo hujan, Cuk. Anjir, hujan, teman-teman. Nggak usah dikat nih. Motornya dimasukin sana aja, Cuk, sekalian. Kalau mau jadi app ini, kita sistem tim multimedia ini kerja ketemuan kalau ada project syuting ya. Jadi untuk waktunya itu tentatif juga, tergantung syutingnya jam berapa. Tapi untuk biasanya kalau misalnya syuting kita makan waktu sekitar 2 jaman lah setiap syuting. Itu kerjanya udah jam segini sampai jam segini apa? Nah, ya kita jadi setiap hari itu perlu ngalokasiin waktu kita kayak orang kerja biasa sih, kayak jam 9 sampai jam 5 gitu. Cuman syuting itu kan nggak setiap saat. Kalau misalnya ada syuting, kita alokasi, kalau nggak ada ya biasanya meeting online. Itu yang syuting apa tuh materinya? Oh, nah ini si mau jadi aplikasi itu kan dia menawarkan video sharing expert. Nah, yang kita syutingin ya video sharing expert tadi. Contohnya? Misalnya ada fotografer ya, contohnya gampang ya. Contohnya yang udah ada nih, Pak Darwis Triadi. Jadi kita ngeliput beliau untuk tanya-tanya pengalaman dia dari waktu masih SMA sampai perkuliahan sampai di profesinya sekarang. Nah, perjalanannya itu yang kita kulik buat kita sharing ke teman-teman yang masih bingung soal profesi. Oh, berarti nggak pelajaran-pelajaran. Bukan, saya kira Anda bilangnya tadi. Bukan, makanya saya bilang beda bidang sama yang beda tadi. bidang. Yang Z itu beda. Nah, terus ada nggak enaknya sih dari situ? Misal Nggak enaknya slavery gitu. nggak ada sih, masih kayak anak magang pada umumnya, magang startup pada umumnya ya. Memang ya kita kerja sesuai lah sama bidang kita gitu. Nggak ada yang tadi yang Itu di Jakarta. Tim multimedia mau jadi app ini ada 2, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Nah, kalau gue sendiri masuk yang di tim Jakarta. Terus itu kan biasa anak-anak magang startup itu biasanya foto-foto, ih dapat makanan gratis nih. Nah, foto. Anda gitu nggak? Foto-foto dapat makanan gratis? Ya kan biasanya di Shopee, aku magang di Shopee. Oh, iya gitu. Live in a day in Shopee. Caks, ampas Anda bangsat. Astagfirullahaladzim. Karena kalau di perusahaan gue sendiri, kita kan syutingnya datengin tempat-tempat orang gitu. Jadi kadang kita dapat dibeli makanan sama narasumbernya, kadang juga kita beli sendiri gitu-gitu. Jadi nggak selalu ada. Itu kantornya itu apakah di SCBD? Enggak, kantornya justru masih berbentuk virtual office di sebuah gedung di daerah Gondang di Jakarta Pusat. Jadi virtual office yang masih joinan sama beberapa kantor lain juga. Virtual office? Iya. Virtual office? Virtual office itu kayak apa dibisikin doang pakai metaverse gitu? Bukan. Kayak virtual office itu kayak ada kantor
bentuknya di situ ada banyak ruangan meeting dan di situ isinya ada banyak perusahaan. Jadi misalnya hari ini perusahaan ini mau booking nih buat meeting di ruangan ini, udah itu dipakai sama perusahaan itu. Jadi besok perusahaan lain lagi. Jadi satu kantor untuk bareng-bareng. Oh iya. Berarti itu nggak ditempati mau jadi apa? Enggak. Jadi nggak ada kayak tempat kita satu tempat fix gitu, nggak ada. Oke. Nggak tertarik di Shopee? Di Shopee masih belum sih. Kenapa nanya harus Shopee? Kan biasanya kan Shopee, Tokopedia. Oh iya gitu. sih, benar-benar. Asik, magang, Ya, internship. Ya, gitu. terus Anda setelah ini selesai kontraknya habis nih, terus Ya. ngapain? Apa masih kerja di sana juga? Rencananya sih masih belum tahu ya, cuman mau cari-cari pengalaman lagi lah, magang lagi mungkin masih belum tahu juga. Berarti kalau kontraknya udah habis, magang Kampus Merdeka ini udah dong? Ya udah Enggak. dulu. Oh. Kalau lanjut kerja di situ bisa nggak? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Apa kurang? Tidak. Tapi kalau magang itu kan kita masih mahasiswa ya. Itu 2,8 itu mantep banget tuh. Karena kita kan hitungannya WFO, jadi transport kita itu udah ke cover juga di situ. Jadi transport kita atau mungkin kita juga dari daerah perlu bayar uang kos. Iya juga ya. Masuk juga itu makan kita. Waduh. Jadi disesuaikan memang untuk kebutuhan. Tapi Anda ini nggak sih? Seneng nggak sih masih dapat 2,8 gitu? Anda tinggal juga di Jakarta kan? Makan Iya. juga aman. Itu bisa buat uang saku dong. Iya, bisa ditabung. Bisa ditabung. Sama plus ini nggak sih? Apa? Di lab itu Anda di lab foto juga di sawer nggak sama dosen? Iya, ada juga. Berapa dulu? Itu belum dijabarin secara detail, makanya belum bisa ngomongin. Oh. Masih soalnya itu juga belum ada yang apa? Yang dikasih juga belum ada. Jadi masih dikasih tahu aja kalau ada. Ini Anda sudah berapa bulan Kampus Merdeka berarti? Ini berarti udah bulan ke-3. Bulan ketiga? Masa sih? Mulai dari Maret, April, Mei. Iya. 3? Juni, Juli kan 5. Ini kan akhir 3. semester, berarti Iya, makanya sampai Juli. Sampai Juli. Nah, worth it nggak kalau mau ada yang mau daftar? Worth it lah kalau mau nyari pengalaman lah. Daftar magangnya juga sistem satu pintu dari Kemendikbud juga. Jadi semuanya gampang di situ. Jadi kayak lewat satu website itu kita bisa pilih banyak perusahaan. Gampangnya di situ. Kita tinggal tunggu aja nanti dikontak dari perusahaan itu. Tapi itu milihnya gimana tuh? Milihnya? Bebas kita. Bebas kita mau milih di bidang apa. Misal kita mau nyebrang ke bidang yang bukan perkuliahan kita juga bisa. Berarti bisa ini dong, daftar di rumah sakit gitu, kedokteran. Di situ kayak kalau misalnya nggak bisa lah. kalau nggak salah ya. Apa jadi akuntan? Ya sebenarnya bisa, misalnya bisa aja kita daftar. Misalnya contoh yang, misal kita daftar back end developer misalnya, kita iseng aja nih. Ya mungkin bisa, kita nggak ikut magangnya bisa, tapi dikonversinya ke bidang kita. Kalau misalnya gue ada di jurusan TV film, itu nggak bisa. Iya. Tapi magangnya bisa aja, ikut-ikut aja. Anda waktu itu milih di mana aja? Zenius. Daftarnya kalau nggak salah ada 3. Pertama di videographer di Kumparan, terus yang kedua di live streaming Traveloka, sama di kameramen Mojadiep. Itu yang lain ditolak apa gimana? Nggak ada kontak ke guanya. Nggak ada feedback. Yang dipelajari lebih banyak, Anda sejauh ini belajar itu lebih banyak di kampus apa? Tetap belajar lebih banyak di kampus dong. Maksud sih, kampus kan nggak belajar apa-apa. Ya, tapi maksudnya kalau dari segi materi lebih luas di kampus dong daripada. Tapi dari praktik lebih oke. Nah, cuman yang dipraktekin di magang ini udah pernah juga dipelajarin sebelumnya di kampus gitu. Berarti Anda tidak pelongo-pelongo di sana ya? Tidak dong. Bisa gitu, bisa ngimbangin gitu. Bisa. Nah, closing dong, apa? Oke. Buat teman-teman. Yang bahas Kampus Merdeka kan tadi. Ya, Kampus Merdeka. Buat teman-teman yang mau daftar Kampus Merdeka, ini sekarang udah mulai dibuka lagi pendaftaran untuk batch berikutnya, berarti batch ketiga Kampus Merdeka. Udah bisa disiapin CV-CV teman-teman sama data-data diri untuk nantinya disubmit di website Kampus Merdeka. Good luck. Oh iya, tips dan trik. Oh. Biar keterima. Ya bikin CV yang memang
isi CV-nya itu sesuai sama bidang yang mau didaftarin. Misalnya gue daftar kameramen, daftar pengalaman yang gue masukin ke dalam CV gue nggak bener-bener semua pengalaman semuanya gue masukin, tapi yang berhubungan sama bidang multimedia, bidang kalau gue bidang fotografi, bidang audio visual ya, kayak gitu lah pokoknya kita menyesuaikan aja bentuk CV-nya sama apa yang mau kita daftarin gitu. Berarti itu bener-bener yang dinilai itu kekuatan CV ya? Apa gacha? Nah, ya itu pertama yang di screening kan CV kita dulu. Nanti kalau misalnya kita udah lolos dari situ, kita bakal diwawancara. Di wawancara itu baru nanti pengumuman. Beda-beda sebenarnya setiap perusahaan. Ada juga perusahaan yang ada tahap tes psikologinya dulu misalnya. Ada tes apanya dulu gitu. Jadi memang setiap perusahaan beda-beda. Tapi dasarnya itu, kita submit CV-nya nanti dicek sama perusahaannya, habis itu kita dihubungin sama perusahaannya. Nah, setelah kita dihubungin itulah, baru itu tergantung perusahaannya. Dia ntar kebijakannya mau ada tes dulu atau mau langsung wawancara, itu tergantung perusahaannya. Itu Anda dulu ada tes-tes? Nggak ada, langsung wawancara, habis itu pengumuman. Yang diwawancara apa aja? Wawancara itu seputaran kayak, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kamu tentang perusahaan ini, ya apa aja sih yang ada di pikiran kamu tentang divisi yang didaftarin itu, kira-kira yang bakal dikerjain itu apa aja menurut kamu. Nanti setelah kita jawab menurut kita, si pewawancaranya bakal ngejelasin apa sebenarnya yang bakal kita kerjakan di sana. Terus ditanya juga tentang pengalaman kita. Kemarin sempat disuruh kasih tunjuk karya juga waktu diwawancara itu, contoh pernah bikin apa nih, langsung kita share screen waktu itu. Terus habis itu ditanya juga peralatan yang kita punya. Ini konteks wawancaranya untuk bidang yang gue daftarin ya. Mungkin kalau yang lain beda-beda, cuman ya itu yang ditanya tentang pengalaman, tentang alat-alat, terus tentang kira-kira nanti waktu udah kerja bisa ngapain aja nih, maksudnya bisa nggak kalau disuruh ke tempat-tempat misalnya. Itu ya, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama si divisi yang kita daftarin itulah. Berarti itu ada perusahaan yang tes psikologi itu juga ada? Ada perusahaan yang perlu tes tertulisnya lagi. Anjir. Ada. Anjir. Ada ini nggak tes wawasan kebangsaan? Ada. setelah kita wawancara, terus kita udah mau mulai masa-masa mulai kerja magang ya. Itu kalau nggak salah beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya itu ada tahapan tes wawasan kebangsaan. Serius? Nah, beneran ada. Anjir, aku bercanda padahal. Ada beneran. Untuk benar-benar semua peserta magang merdeka ya. Tanpa terkecuali. Ada. Satu hari kalau nggak salah waktu itu. Ada sekitar berapa soal, lupa. Puluhan lah tapi. Oke. Berarti kalau tahap Anda sendiri screening CV, terus wawancara, habis itu pengumuman, habis itu tes wawasan kebangsaan, habis itu langsung mulai magang. Oke. Ini waktu diwawancara ditanyai kenapa perusahaan ini, gimana Anda jawabnya? Waktu itu lupa ditanya apa enggak ya? Kayaknya waktu itu nggak ditanya deh. Nggak ditanya. Teman-teman aja sih yang nanya kayak gitu. Kenapa milih ini? Kenapa milih ini? Karena waktu itu pada dasarnya sebenarnya karena memang gue sendiri waktu daftar Kampus Merdeka emang udah ngurutinnya berdasarkan job desk aja. Jadi mau perusahaannya di mana itu nggak terlalu masalah. Tapi job desk-nya yang penting sesuai sama gue. Pertanyaan paling sulit wawancara apa? Kan suka menjebak-jebak. Apa nggak ada? Jebakan Batman. Nggak ada sih justru kemarin. Jadi pertanyaan itu kebanyakan memang pengalaman terus kayak gambaran diri kita tuh kayak gimana sih orangnya gitu misalnya. Udah gitu doang, nggak ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang kadang butuh mikir-mikir agak tricky gitu, nggak ada ya. Apakah nggak jadi? Udah itu aja teman-teman. Daftar Kampus Merdeka. Berarti kalau aku daftar sekarang bisa dong? Bisa. Untuk yang batch berikutnya berarti semester depan. Anjir, mending skripsi anjir. Karena ada orang yang skripsian sambil magang Merdeka juga. Ada juga? Ada. Anjir. Di jurusan kita ada. Ada juga. Kurang kerjaan. Mending fokus skripsi aja tadi. Tapi itu dikonversi apa enggak? Enggak dikonversi. Ya? Ada nanti surat pendamping ijazah namanya. Itu nanti buktinya dalam bentuk kayak gitu. Tapi males banget sih. Ya udahlah, buat teman-teman jangan lupa daftar magang Kampus Merdeka. Betul. Sangat worth it ya. Worth it. Sangat worth it. Untuk dicoba. Terima kasih. Dadah.